Halo internet, kembali lagi di podcast obrolan wedangan. Cak Satrio Ditemani oleh saya, Jackson. Saya Satria. Saya Otis. Kasihan Otis kan nggak pernah ikut. Sekarang namaku Otis saja. Untuk menemani kalian ngobrol-ngobrol asik pada episode kali ini. Ladies and gentlemen, welcome to the Cak Satrio Show. Initiating portal. Throwback third. Hari ini kita mau mengenang liburan, ya kan? Ini kan musim pandemi gini kan, salah satu yang mulai ditinggalkan adalah liburan. Bukan ditinggalkan sih, lebih tepatnya tidak diperbolehkan. Bukan tidak diperbolehkan, tapi dibatasi. Dibatasi tapi ditahan dulu. Ya, ditahan. Menahan diri untuk tidak liburan. Tapi ya setelah hampir setahun kita tidak liburan, ya kangen juga dong sama yang namanya liburan. Pasti dong. Stres cok, gak liburan cok. Iya. Masa hidupnya cuma kerja. Tipes. Nah, berhubung kita ada di minggu ketiga yang dimana temanya adalah throwback, makanya kita pingin mengenang kembali kisah-kisah indah waktu kita liburan. Iya. Emang kita pernah liburan? Oh, sering cok. Dulu sering. Dulu. Setiap tahun pasti. Waktu masih bujang kan? Iya. Sekarang sudah terkekang. Oh iya, si Tri bentar lagi ngerasain kayak kita cok. Penjara dunia. Tapi nikmat, ya enggak. Penjara dunia tapi Nikmat sekali. Makanya Anda menikahlah. Tunggu dulu, sabar dulu, jangan diceritain dulu, biar ngerasain sendiri coy. Jadi kita bertiga ini cukup sering liburan bareng dulu sekarang Hampir setiap tahun. ya hampir setiap tahun. Nah, kebanyakan kita liburan itu seringnya ke pantai kalau dulu, ya enggak? Betul sekali. Iya. Kan kalau orang dulu kan suka nanya, kalau liburan pilih ke pantai apa ke gunung? Kalau dulu kita paling jauhnya ke pantai, soalnya belum pernah naik gunung dulu. Waktu kita sering ke pantai itu kapan, SMA ya? SMA sama kuliah cok. Kuliah juga ya. Oh, tapi kan kuliah sebenarnya udah suka gunung. Jadi kalau ada pertanyaan gitu kita suka dua-duanya. Kita udah punya ilmunya apa camping, masak gitu. Kita udah punya ilmunya dari naik gunung. Oh iya, dari naik gunung kok. Iya benar. Kita dapat kita nginep di pantai itu malah ada yang sampai 3 hari. Nggak cuma Rata-rata 3 hari cok. rata-rata 3 hari. Iya, rata-rata 3 hari kan. 3 hari 2 malam. Nah, boleh dong kita ngebagiin beberapa pengalaman unik kita pas liburan dulu. Boleh ya? Pengalaman konyol lebih tepatnya. Karena jujur aja kalau menurutku sih suatu perjalanan itu yang dikenang itu sebenarnya adalah kesulitannya. Jadi pas seneng-senengnya itu malah kadang kita lupa. Kalau suruh ceritain lagi itu kita lupa. Tapi kalau pas bagian part sulitnya, nah itu kita pasti tahu sampai detailnya itu kita pasti tahu. Gitu. Iya. Aku itu kayaknya pernah itu yang kita dari awal sampai akhir kita konyol terus itu kayaknya pertama kali waktu kita liburan itu kayaknya kita itu kan bawa sial terus dari mulai berangkat habis Jumatan di jalan nggak nemu jalan. Aku yang paling inget cerita dulu ya, kita pernah liburan ke Pantai Serau namanya, itu di lokasinya di Kabupaten Pacitan. Kalau belum pernah ke sana bolehlah main ke sana.
cukup recommended lah. Rame tapi. Ya ramai ya nggak apa-apa lah, namanya udah kayak ekspos ya pasti ramai. Iya, pas pertama kali kita ke sana itu kan belum ada warung, cuman beberapa gelintir aja kan. Iya masih Cuma sepi dua. banget. Masih sepi sekali. Dua Iya. cuk kemarin cuk. Dulu waktu pertama kali, dan kita nemu Pantai Serawu itu juga nggak sengaja, tujuan kita nggak ke sana. Sana cuy, emang kesana. Tujuannya ke Kelayar, Sana, tapi nggak tahu jalan. Bukannya Nyasar kita ke emang Pantai kesana. Serawu. Enggak. Kita emang mau ke sana. Enggak, kita emang mau ke sana, cuman pas mau sampai di pantai itu kita enggak nemu pantainya Oh, iya. gitu loh. Itu Akhirnya tiba-tiba kan ketemu. Cuk. momen goblok juga tuh. Iya. Pas kita di jalan itu kan udah denger, udah belok lah, udah masuk ke gang-gang kecil gitu ya, tipikal jalan masuk ke pantai lah, jalan susah lah. Udah masuk, wong aku udah tahu, aku udah lihat ombaknya. Nah Cuman kan pas kondisi malam, iya posisi jalan itu malam enggak kelihatan gitu loh. dan udah kedengeran ombak-ombak juga. Iya. Udah denger tapi kok rasanya nggak nyampe. Ketemulah sama bapak-bapak di pinggir jalan. Kita nanya lah ke bapak-bapak itu, Pak, pantainya di mana ya? Lah, nggak ada, Mas. Bangsat. Udah jelas-jelas kita denger suara ombaknya. Lah ini nyasar sampai kemana? Itu diprank sama bapak-bapaknya itu, warga sekitar. Nah, terus mungkin kan bapak-bapaknya kan nggak denger. Jadi kita tanya lagi, Pak, pantainya di mana? Oh, pantai Mas. Kalau pantai itu belok kiri Mas. Ya kan? Iya kan? Iya. Nah, kita mungkin kebablasan. Iya, mungkin bapaknya itu nanya, Pak, di depan ada jalan lagi enggak? Soalnya di depan itu udah ada jalan lagi. Udah buntu. Iya mungkin. Iya. Nah akhirnya kita putar balik ya, ketemu lah itu pantai. Masa ditanya jelas-jelas ada suara ombak, ditanya Pak pantainya mana, nggak ada. Lah itu apa, suara apa itu tadi? Ya, habis lihat pantai itu, habis lihat ombaknya kita langsung sujud syukur gitu. Iya. Maksudnya saya perjalanan juga lumayan jauh, Cok. Lumayan Berapa jam? malam juga soalnya kan. 5 jam lebih kan itu. Lebih. Iya. Karena kan belum tahu jalannya juga, dan itu waktu gelap-gelap, inget gak? Aku kan boncengan nih sama Cak Son nih, dan aku bawa motorku masih baru. Honda Beat apaan? Honda Blade. Repsol Honda Nah, sombong Ki. 500 cc. Aku Cak Son tugasnya bawa tenda, tapi tendanya tenda dum Yang besar. yang gedenya minta ampun, beratnya minta ampun. Tak gendong, aku di Mana? Yoi, mantap. Tak gendong, yang di depan Cak Son. Nah, kebetulan belakangku itu Satria sama temanku satunya loh. Itu naik Tiger ya? Tiger kan? Tiger desa. Waktu pas naik tanjakan, masuklah gigi 2, diturunin sama Cak Son. Ngangkat. Standing kan, aku emang pengen freestyle aja. Terbang. Enggak. Tahu nggak yang lebih bangsat, si Satria kan boncengan sama si teman kita satu lagi tuh. Kan yang di depan kan teman kita, nggak tahu lah yang di belakang ya. Si Satria yang nyetir ya kalau nggak salah ya. Pas aku habis standing turun, deg-degan dong pasti. Nah pas dia nyamperin di samping, pertanyaannya apa? Kowe ngopo? Entot, jelas-jelas habis standing. Gak ngerti orang mau jatuh apa gimana. Tanya, kowe ngopo? Bangsat. Itu karena beban tenda domnya terlalu berat, beban saya berat. Enggak, Cok. Si Cak Son itu panik dia itu panik. Makanya itu dia kan keburu mau itu kan, pengen cepet-cepet sampai. Makanya terus dibahas itu, dia tuh orangnya udah panik, udah capek. Kalau standing itu mah emang logika aja lah, gigi dua nggak ngangkat ya berarti kan harus diturunin. Iya, gasnya masih cantol, Cuk. Ya iyalah ya.
Emang sengaja sih aku emang pengen. Harusnya standing terus. Iya Nggak emang. ngomong gue. Sik deg-degan. Ngentot masih tanya. Malu-maluin. Gue ngopo ngentot. Untung nggak jatuh. Wes. Ya Allah. Udah standing. Ketemu bapak-bapak ditanya pantainya di mana, nggak ada. Ketemu pantai Senopati. Habis ketemu pantai ada kejadian konyol lagi nggak? Ada. Itu loh waktu kita nyoba. Tanya-tanya sendiri, dijawab sendiri. Ada nggak? Ada. Apaan sih gak jelas. Ini loh waktu kita kan gelap tuh itu. Dan depannya kan tebing tuh. Kita kan motor kan pernah sampai tebing atas kan. Oh, Cuk. Kita mau parkir di tebing, Cuk. Gila. Motor itu udah setengah jalan. Niatnya itu kan mau lihat apa sunrise, kalau di tebing itu kan kelihatan gitu loh. Tapi nggak tahu ternyata pas paginya itu lihat tebingnya itu Tebing ya, curam. untungnya itu kita nggak ke tebing itu. Kalau sampai ke tebing itu mungkin itu kita udah Gak bakal ada podcast ini ya. Nah, turun nih. Terus habis di tebing kan, wah nggak nyampe iki. Wis kita turun. Nah, turun ngeluarin tenda. Nah pas bikin tenda ceritain sikat. Lah, kita kan juga belum pernah kan masang tenda dom itu dalam keadaan terang. Yang Itu sebesar belum itu pernah. ya. Bayangin aja itu kalau tenda dom yang 4 Untuk frame. pengungsi itu loh. Itu kan yang 4 frame. Nah itu bayangkan aja itu frame-nya ada 15 lah. Enggak sih, berlebihan sih. Iya. nggak, soalnya itu kapasitas kayaknya kapasitas bisa buat sampai 10 orang loh, Cuk. Bukannya Soalnya kan ada 3 room. iya, sampai 150 orang deh kayaknya pengungsian. Ada 10 orang. Oh enggak, itu kalau Naruto anjay. Terus sok-sokan ki masukin frame ki frame nang kene ya udah toh. Frame-nya udah masuk semua, coba berdiriin. Yang namanya pantai kan angin kan gede kan, apalagi malam. Bah, frame-nya ditaruh terus. Dorong. Ya bunyi. Tiba pecah. Sik. Berhenti. Manik sih. Frame-nya nggak kuat. Akhirnya tendanya di tali-tali Tali itu di pohon. pohon. Matahari. Yes, pakai ilmu pergunungan itu tadi. Tapi kita itu nggak nyangka loh, ternyata dari luar itu kelihatan jelek, tapi pas masuk itu ternyata bisa buat sepak bola, Cok. Kita buat main sepak bola. Baik. Iya. Kan gede, Cok. Bahkan kita itu berenam gitu, itu kan masih masih ada space-nya juga. Ada ruang kosong gitu loh. Sisa. Ya ruang kosongnya kakinya tapi keluar tenda. Bisa Nah, buat disitulah. nyembunyiin kartu, Cok. Nah itu pas malam-malam kita main kartu, ya kan? Oh, aku nggak pernah kalah. Kartunya disembunyiin di jaket bangsa. Manusia bangsat. Masa tiap main kartu pas dibagiin lagi kok makin kurang. Taunya si ngentot bangsat ini tahu ngeluarin. Nah, kartunya kurang, taunya bruk. Bangsa di jaketnya nyembunyiin kartu banyak banget ngentot. Oh, Dan yang penting kan menang, nggak pernah kalah tuh. Bangsat. Itu namanya trik. itu pertama kali aku ngerasain kopi asin buatan Jackson. Ya kagak, Cuk. Ya kagak, itu kan emang air tawarnya di sono emang asin, Cuk. Ya tapi itu bukan air tawar, Cuk, itu air laut. Iya. Itu pertama kalinya aku ngerasain sikat gigi pakai air asin. Sikat gigi kan odolnya kan mentol. Nah, ketemu sama air asin. Nah, bayangin sendiri aja lah, males jelasin. Hancur wes. Enak tuh. Enak matamu. Malam pertama mengasihkan, dan sebagai seseorang yang tidak normal,
Di malam pertama saya tidak tidur. Jaga tenda, Cuk. Pagernya si Tri ya. Sama satunya, Betis. temanku satunya. Dua orang. Terus kalau cerita di Serau lagi, aku cerita pas itu ya, pas masak ya. Oh iya. Kan Iya. pas di itu malam berikutnya sih. Kita kan Siangnya. bawa malam itu. Malam. Sing aku mutung gitu. Pertama kan kau yang masak toh. Terus ini aku pinter nek kon masak. Lali aku. Itu si Tri itu masak nasi katanya bisa, ternyata cuman omdo. Habis itu motong dia. Apinya kurang gede bangsa. Nah itu dia tahu-tahu itu apa namanya naik tebing, nggak tahu dia mau terjun apa kan. Kok nggak terjun gitu loh. Nah itu gara-gara apa, masak nasi nggak mateng. Desperate, Cuk. Masak nasi aja nggak mateng bangsat. Naik tebing aja lah. Itu tapi pas bagian malamnya kan aku yang masak kan, surprise dong. Kebetulan kan bawa kornet. Nah aku tuh nggak tahu kalau kornet itu emang seasin itu. Enggak, Cuk. Yang bikin asin itu minyak. Kornetnya. Enggak, Cuk. Minyak itu Masa sih? dia kan minyak itu kan mie kare. Iya kan? Oh. Itu jadi asin banget. Iya, mie kare aturan kan pakai kuah. Nah, itu gak dikasih kuah. Dicampur sama kornet langsung satu kaleng. Wah, asin, Cuk. Aku nggak tahu kalau Cak Son itu masak. Aku tidur. Waktu itu aku tidur aku. Sebelumnya kan si kaleng kornetnya itu kan kita panasin sendiri, nggak langsung digoreng di teflon. Jadi dipanasin dulu itu meledak. Tahu-tahu meledak. Daging kemana-mana kayak zombie. Terus akhirnya pecah, kebuka ya wes masukin aja semua ke teflon, masak sama minyak. Nah itu pas dirasain kan udah mateng minyak udah jadi, dirasain anjing asin banget. Nah kan itu kalau nggak salah yang bangun cuma ada berempat. Aku, Satria sama 2 orang lagi. Iya sama 2 orang. Terus si Tri sama temanku satu lagi itu lagi tidur di tenda. Nah ya nggak adil dong, masa kita doang yang makan asin. Nah ini namanya rezeki harus dibagi-bagikan, masa cuman kita doang yang merasakan. Nah itu pas bangunin si Satria nih, tugas yang bangunin 2 orang itu. Nah Mas Satria itu suruh bangunin bangsat juga orangnya, emang dasarnya emang bangsat aja. Jadi dia nyalain senter, disorotin ke matanya si yang mau dibangunin. Itu ada 2 orang, si Tri sama satu lagi lah. Nah diarahin ke matanya, dia nggak ngomong apa-apa, nggak bangunin apa, cuma nepok kakinya. Diem ya sambil nepok kakinya. Ya kan orang kan melek langsung lihat sinar gitu kan bingung ya, marah-marah lah yang dibangunin. Asu iki kue sopo asu. Enggak, pas waktu itu kan namanya pas lagi ulang tahunku kan itu kan. Iya, ulang tahun. Pas malam ulang tahunku. Nah, itu kan namanya orang ulang tahun pasti pas usil-usilnya itu keluar semua. Yep. Jadi ya, ide-ide usil itu ada, cuy. Gitu. Dan itu habis itu makanannya itu kan dihabisin sama si Tri sama si teman kita itu kan. Oh, si Tri muntah, Ding. Enggak, aku enggak. Aku curiga. Dari gelagat kalian berdua itu udah kelihatan paksa tinggi mesti enak ini. Wes curiga. Enggak. Itu enggak biasanya itu gitu loh. Makanan spesial, cuy. Tapi bisa dihabisin loh. Makanan spesial di hari ulang tahunku. Iya, maksudnya gini, nggak biasanya kalian itu nyisain makanan buat aku gitu loh. Biasanya kalau ada makanan enak itu ya kau embat sendiri, kalian embat sendiri. Ini kok tiba-tiba ada 2 piring. Temenku yang satu makannya lahap sekali. Aku kan juga bangun tidur, nyawa belum genep, silinder, dikasih sinar, dikasih senter sama Satria. Wah, bangsat ini pusing, ya Allah. Temanku yang satu kan banguninnya gampang sekali, dibangunin, duduk, ambil piring, makan, habis. Aku udah curiga dulu, bangsat ini anak 4 gak makan, piring udah gak ada,
masih sisa 2 piring. Wah ini nggak bener ini. Tak icipin sedikit. Bangsa, rasanya kayak makanan penjara. Ya Allah. Spesial chef Iya tapi Cak Son. dihabisin sama itu temanku yang Teman yang tadi. satunya. Iya, dihabisin banget. Kagetnya juga bisa habis asin, padahal asin banget. Enggak, namanya itu menghargai makanan dia. Oh iya benar. Salut. Benar. Thanks to teman kita yang satu itu Respect. menghabiskan makanan. Mungkin kalau teman kita denger bisa kirim komentar di bawah apa yang kau rasakan setelah makan makanan penjaranya Cak Son. Bangsat. Nah, ini aku ada cerita lagi nih. Apa? Yang di mana? Ada cerita pas kita siang minggu siang Hari ketiga. siang hari kedua dulu dong. Oh. Masa langsung hari ketiga. Nah, siang di hari kedua itu kan ceritanya kita pengen main bola nih. Si Cak Son sama si Tri dia tugasnya cari bola. Nggak tahu cari bola di mana. Aku Itu nggak tahu. beda, Cuk. Enggak, tunggu dulu, Cok. Iya, Tunggu bener. dulu, Cok. Bener ya? Iya, Bener. pertama. Itu kan cari bola kamu. Kan cukup Oh, lama. beli. Nah, Hmm. aku itu bingung mau ngapain gitu. Bikin Inisiatif lah layangan aku. kan. Bikin Jadi layangan kan. Oh, jemput. Di pantai itu kan anginnya bantal tuh. Anginnya kenceng. Kan asik itu kalau kita main layangan. Selama yang diterbangkan Bukan layangannya sarung. bener. Bukan sarung yang diterbangin, Cuk. Bukan sarungku lah, masa aku balik-balik dari beli bola tahu-tahu kok lihat kayaknya kenal tuh yang terbang apaan ya. Nah, Enggak, kok Cuk, kamu- sarungku bangsat. Emang udah tahu kalau itu sarungmu? Tahu. Bukannya malam baru tahu, Cok. Oh iya. Kagak ngerti lah. Oh, ngerti. Goblok. Ini namanya orang iseng ya kan. Udah Ngapain? tendanya nggak berbentuk. Sarung dipakai buat layangan. Jan. Itu kayaknya pas yang paling usil itu kayaknya aku ya. Pas di Iya. Serau itu. Yang Kayaknya pagi-pagi itu korek aku sembunyiin semua itu juga. nyari iya loh, aku sama temanku satu lagi tuh sampai kan bangun duluan kan itu. Iya. Sampai gresek-gresek ke abu, sampai apa kan kita bakarnya bakar malam itu kan bakar apa ya itu loh, apa tempurung kelapa. Tempurung kelapa kita Patok. bakarin. Patok kelapa, heeh. Nah, itu sampai kita pegang rokoknya enggak punya korek, ya gimana nyalain sampai bongkar tempat perapian semalam bangsat, kagak ada apinya, ini korek pada kemana, taunya si manusia bangsat satu ini ngeluarin dari tasnya korek ada banyak, jemput. Koreknya yang semalam itu kan pada kejajar itu. Ya udah aku simpan aja tuh. Tapi Yeah. aku emang niat usil sih. Ya, Aku kagak tahu gitu. pasti kalau pagi mereka pasti bingung. Itu Oh, namanya iya. bukan Enggak, emang aku niat gitu. mengamankan bangsat. Aku inget masalah kamu ngomongin rokok. Aku tuh di perjalanan itu beli rokok itu 3 bungkus 3 merek. Lah temenku salah satu ini bawa rokok 1 mereknya buah. Berarti apa sukun? Sayur, Cuk. Oh sayur ya. Enak loh, Cok. Enak, Cok. Enak ya gara-gara Kepepet. kepepet. Iya. Karena rokok yang lain udah habis, Cok. Iya. Ya. Yang rokok-rokok yang lain udah habis, mau nggak mau ya Adanya kasih sukun lah. Kalau rokokku kan ya juga nggak habis-habis. Nggak, Cok. Rokok pentingan itu dulu. Oh iya, si Satria kan bawa lintingan, makin males. Jadi aku itu kalau di sana pas waktu itu mau buka jasa linting itu aku udah mungkin bisa beli mobil Lamborghini. Dari tukang lintingnya yang bisa cuma aku. Sekarang berani dong diadu ngelinting dong. Oh iya boleh lah. Sekarang udah elektrik aja coy.
aku tuh nggak habis pikir sama kelakuannya Satria. Telur siang-siang Oh, otaknya apa itu loh, otaknya di mana itu loh, nggak digoreng, nggak dibakar, dimasukin dalam tanah biar mateng pasir cok, katanya. pasir cok. Oh iya, di dalam pasir biar mateng katanya. Tapi kan juga Mateng dari kan mana? mateng juga. Ya tapi Mateng, rasanya Cuk. nggak enak cuk, Emang kamu ngerasain? dikit. Enggak cok. Oh, nggak mateng penuh ya itu. Tapi kan mateng gitu loh. Mungkin pikirannya Satria itu tuh, wah ini pasir ini membawa panas ini. Wah nanti kalau telur tak masukin di sini bisa mateng nih. Padahal di bawah itu lembab. Nah terus kan itu kan kita ke Serau 2 kali cok. Ya, Kita ke Serau 2 kali. Nah, iya. Tetap yang di Serawu yang kedua kali yang bangsa kowe. Nah, kita nambahin sedikit ya soal yang Serau yang kedua itu. Ya cukup menarik juga sih. Cuman pas posisi itu yang di Pantai Serau, pantainya itu sama, cuman beda lokasi aja. Soalnya kan di situ itu bibir pantainya ada 3. Yang satu menghadap selatan, yang satu barat, dan satu utara. Nah, yang pertama itu kan kita yang menghadap ke barat. Yang pertama itu kita menghadap ke timur. Nah, yang kedua kita itu menghadap pantai yang ke selatan. Nah, di situ kita kalau pas ke Serau kedua itu kita pakai tenda kecil. Jadi yang muatan itu pas 6 orang dan kita itu berangkat juga 6 orang juga. Jadi di situ karena aku 6 kan orang? pas di dalam tenda ini. Jadi udah 6 orang oversize Jadi ya. kita pas Yang satu oversize. yang satu oversize, yang satu lumayan besar orangnya, jadi bisa dihitung 7 orang. Tapi itu kita udah hafal medan, udah nggak ada suatu halangan yang berarti. Nah di situ pas malam kita udah mendirikan tenda. Pas waktu itu pas agak gerimis. Ini keusilanku kepada Cak Son itu di situ bermula. Jadi pas kita pas kita di dalam tenda itu 6 orang di dalam tenda itu, kita jujur sumpek banget cok. Dan aku Iya cepet banget. ya udahlah aku keluar. Ceritanya aku bilang aku mau tidur luar aja. 5 orang masih di dalam tenda, aku keluar sendiri. Aku nyalain api unggun. Wah hangat enak itu, soalnya pas gerimisnya juga udah mulai reda. Nah, tahu mereka itu yang 5 orang di dalam tenda itu keluar. Kita kan tendanya itu kan di dekat pohon apa ya? Tumbuhan Tumbuhan bakau jenenge apa? Heeh. Tumbuhan bakau lah. Bakau. Ya, Yang bakau. buahnya kayak tempurung kura-kura itu loh. Nah, jadi tuh walaupun gerimis airnya nggak terlalu turun ke bawah. Nah, Satria si bangsat ini keluar, nyalain api unggun, nungguin yang lain keluar. Setelah yang lain keluar, masuk ke tenda. Aku masuk. Aku masuk tenda aku tutup, aku tidur. Bangsat. mulailah satu persatu itu masuk tenda. Masuk tenda, tinggal yang tersisa itu yang di luar tinggal si Tri sama si Cak Son. Akhirnya tidur di warung-warung pinggir pantai itu, dan pas posisi itu malamnya hujan gitu loh. Aku kan sama Cak Son itu kan pertama kali tidur di gardu nih. Nah, tidur gardu kan atasnya kan cuma tipis sekali tuh. Ada gardu, atasnya tipis. Nah, kebetulan aku sama Cak Son tidur sana. Terus hujan kan, kita kehujanan tuh. Sempat kehujanan bentar, terus makin deres kita lari. Ada warung tuh di pinggir pantai kan ada warung. Aku sama Cak Son itu lari ke sana. Tidur di pantai, tidur di warung. Itu di warung itu tutup ya. Nah itu enggak, tapi dari pengalaman itu aku berani menyimpulkan kalau Mas Tri itu berani berkorban demi temannya. Soalnya dia jadi tedengku.
Dia yang lebih pinggir, aku yang agak ke tengah. Emang enggak ada itu Cok. Enggak ada apa? Ampias bangsat. Enggak. Maksudnya apa namanya? Itu loh, meja. Enggak ada mejanya. Pakai meja, Pakai meja. Berarti tidur di atas meja. tidur di atas meja. Tapi masih kena hujan, yang pinggir itu masih kena hujan. Terus ya wis Cak Son yang sana, wis aku tak pinggir aja. Karena kan dua-duanya udah basah juga. Makasih loh. Sama-sama. Ya itu kan bangsatnya Satria tuh. Busuk. Ya, aku kan soalnya bisa dibilang Raja Usil. Enggak sih, enggak ngeklaim sendiri Raja Usil. Cuman dari teman-teman itu aku emang ngerasa paling usil itu aku. Gitu. Ya, berarti Anda harus kembali mendekatkan diri kepada yang kuasa, mengingat kalau membohongi manusia itu salah satu dosa besar. Hey, Tapi kan jadi cerita gitu loh. Kita jadi cerita, jadi Iya. suatu momen gitu loh. Aku inget satu sing di Serawu keduanya kita ke Serawu kedua itu kan kita yang salah satu teman kita yang oversize itu kan nyuci piring. Ingat oversize nggak? bangsat. Nyuci piring di pinggir pantai ya enggak? Oh, Piringnya piringnya sampai mau ke adu tengah. itu. Piringnya sampai ke tengah. Oh, Bangsat, goblok sekali. Lanjut. untung piringnya balik lagi, Cuk. Tapi asik, sumpah asik. Dan jujur aja Serawu itu pantainya itu ternyata pas di Serawu kedua itu kan udah mulai banyak orang, banyak wisatawan dan banyak penjual kan. Ternyata di pantai Serawu itu jujur aja penjualnya itu juga ramah-ramah gitu loh. Ya, Dan dan harganya nggak di murah. markup. Iya, harganya nggak di markup, murah. Kita aku makan itu dua kali. Jadi aku makan pertama terus nambah lagi kan, nambah satu piring lagi. Itu harganya cuma sama es teh. Jadi 2 piring, 1 es teh sama lauk pauknya itu sekitar berapa, 3 atau 4 aku lupa. Nah itu cuma habis berapa, 5 atau 6 ribu aja. Masa sih? Iya Cok. Iya. Jadi yang piring kedua itu apa nggak dihitung? Dia nggak ngitung gitu. Cuma tambah nasi doang. Cuman piring pertama sama lauk pauk sama es teh. Ya mungkin ibunya kan kasihan sama kamu kan kurus. Iya kan? Mbahmu gue. Tapi itu tahun berapa? Gak tahu kalau sekarang udah naik ya. Nah tahun berapa? Cuman kan pas posisi itu harga segitu itu bisa dibilang murah. Soalnya pas waktu itu harga rokok. Jadi patokan kita itu harga rokok. harga rokok waktu itu pas satu bungkusnya itu sekitar Jarum Super itu 12.000. Sekarang udah 18.000 kalau nggak salah ya. Yang isi 12 kan? Yang 12. Itu bayangin 6.000. Itu pas dulu aku kalau nggak salah itu pas ke Serawu itu aku cuma bawa uang paling 100.000 paling. Iya sama. Paling kita kalau main mah paling modal cuma cepet 150 segitu-gitu doang. Cukup PP. PP makan rokok. Iya. Mantap. Iya, murah meriah lah. Pakai tenda ya. Tapi itu tendanya pas dulu kan kebanyakan pinjem ya. Pinjam. Yang pertama Belum nyewa. di tempatnya bosku. Yang kedua kita nyewa. Sewa. Yang kedua sewa. Sama peralatan. Oh iya, kalau pas di Serawu pertama itu kan kita tenda pinjem sama peralatan itu seadanya. Jadi pas di Serawu pertama, piknik pertama itu kita bawa panci, Iya, bawa bawa teflon. tikar, bawa teflon gitu. Bawa teflon. Ada kita bawa teflon. Soalnya yang buat masak makanan penjara itu kan Iya. kita masak pakai teflon. Pakai teflon. Dia bawa Kalau- teflon. Kalau yang piknik kedua di Serawu kedua itu kita udah pakai nesting, udah beradab kita. Dia cuma naik levelnya juga cuma itu doang. Si nesting Enggak, doang.
nesting matras. Tapi lebih proper lah, lebih Nah, proper. lebih proper. Kalau yang pertama itu kan kayak orang mudik sih. Bawa Lebay. tikar, Bawa tikar, bawa sarung. bawa teflon panci macam-macam itu, bawa beras juga. Yang jelas kita Bawa beras. bawa beras. Pasti, beras mah pasti bawa. Walaupun emang nggak pernah mateng. Hasilnya pasti ngeletis. Berasnya setengah mateng. Kalau stick boleh, stick setengah mateng emang enak. Tapi kalau beras ya tidak enak dong. Ya itu temanku yang ngutang nggak bisa masak nasi itu. Aku bisa masak. Jadi pada intinya liburan itu nggak perlu mewah-mewah. Yang penting ya kan kita kan Iya. pakai uang kan dikit-dikit. Iya, yang penting itu Momennya, kebersamaannya, persamaannya gitu loh. kenangannya. Menyisipkan pesan moral. Iya loh. Dan jangan main gadget dong kalau liburan. Nah, itu dia. Kita kalau bisa piknik itu ya nggak ada sinyalnya. Jadi kita nggak ngecek kerjaan, nggak ngecek gadget. Jadi kita benar-benar menikmati momen, menikmati liburan. Yap. Tiap buka mata pegang kartu, tiap buka mata pegang kartu. Nggak pegang gadget tapi pegangnya kartu. Iya, ngajakin pokeran terus, Cuk. Piknik cuma pindah main kartu. Jadi kalau buat para pendengar sekalian, liburan apa sih yang buat kalian berkesan itu? Di mana? Boleh dong ceritain. Ayolah, sekali-sekali ada yang cerita Alah. lah. Kasihan dong kita Oh, masa mau. baru sekali yang cerita, Iya. baru satu orang yang cerita, ayo tambahin lah. Biar kita tampung, kita bacain aja kita di Iya, podcast kita. biar mempermudah kami cari tema lah. Soalnya paling si Cak Son itu males dia cari tema. Tugasnya kan dia, tugasnya Cak Son itu tuh cari tema gitu loh. Tadi ini berangkat siang briefingnya mau bahas apa, taunya pas jalan bahasnya apaan. Beda lagi. Bangsat. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Intinya liburan itu menyenangkan. Jadi pandemi segeralah berakhir biar kita bisa jalan-jalan lagi, liburan lagi ya. Iya, nanti kita liburan lagi setelah saya sah menjadi suami orang. Siap. Jadi berarti habis ini kita divaksin semua ya. Ya kalau mau liburan ya divaksin. Ya sudah tidak perlu dibahas soal pervaksinan. Masih menjadi dilema besok aja kita Kapan-kapan aja. Ya sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Kalian sehat-sehatlah di sana, tetap jaga kesehatan, stay safe, pandemi masih belum berakhir. Tetap jaga 3M. 3M ya, bukan 17M. Mangan, mendem, mudut. Medok. Oh iya. Like aja kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, boleh share, komen juga. Terus akhir kata saya Jackson. Saya Satria. Saya Otis, aku kan mau ngaku Otis. Mohon pamit, sekian dan matur Matur. nuwun.